Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi, ya Robku, asalnya ya Robbi, wahai Tuhanku. Ighfir, berilah ampun. Warham, dan berilah rahmat. Wa anta khairur rahimin, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Apa makna dari doa ini? Makna doa ini adalah Robbi ini merupakan seruan kepada Allah dengan memanggil salah satu dari Asmaul Husna, nama-namanya yang indah, yaitu lafal Rob. Ya Robbi, wahai Robku. Ighfir, berilah ampun, maksudnya tutupilah dosaku dengan maaf darimu, sehingga dosanya diampuni dan tidak ada catatannya, dihapus dari catatan dosa. Warham, dan berilah aku rahmat. Dengan apa? Dengan menerima tobatku dan tidak menyiksaku dikarenakan dosa dan salahku. Wa anta khairur rahimin, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Dalam doa ini terkandung bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada nabinya untuk beristighfar dan untuk memohon rahmatnya. Kenapa? Karena istighfar atau maghfirah, ampunan dari Allah dan rahmat dari Allah, ini merupakan perkara agama yang paling penting. Jadi yang mengindikasikan bahwa dua hal ini, yang dimaksud dua hal ini adalah maghfirah dan rahmah. Ampunan dan rahmat adalah di antara perkara agama yang paling penting, di mana hal tersebut diperintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang notabene telah diampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Padahal beliau dosanya sudah diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Namun kenapa Nabi tetap diperintahkan untuk meminta ampun kepada Allah? Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Padahal dosa beliau telah diampuni yang telah lalu maupun yang akan datang. Lalu bagaimana dengan selain beliau? Artinya kita yang tidak ada jaminan telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang, seharusnya semangat, lebih semangat untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijamin saja semangat, bahkan lebih semangat, maka umatnya seharusnya lebih semangat juga. Di dalam doa ini juga terkandung bahwa hendaknya mendahulukan memohon ampun. Jadi dalam berdoa hendaknya kita memohon ampun terlebih dahulu. Rabbighfar, didahulukan minta ampunnya kepada Allah. Sebelum apa? Sebelum memohon rahmat. Ya warham, maka Rabbighfir warham. Mohon ampun didahulukan, setelah itu baru minta rahmat, belas kasihan.
minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dapat disimpulkan dari doa ini bahwa tidak sepatutnya seseorang itu terpedaya dengan berbagai amalannya. Jangan merasa dengan amal-amal soleh yang telah dilakukannya ia sudah terbebas dari dosa-dosa. Jangan merasa dia itu akan bisa melenggang nyaman sampai ke surga. Nabi saja yang sudah dijamin masih tetap memohon ampunan dan rahmat. Lebih-lebih selain Nabi, maka dia harus merasakan bahwa banyak amalan-amalan yang kurang, banyak amalan-amalan yang belum sempurna, yang harus terus disempurnakan dan terus ditingkatkan. Jangan merasa puas, jangan merasa itu sudah baik, tapi perlu peningkatan yang terus-menerus. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ampunan dan rahmat-Nya. Kita memohon ampunan dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita mendapatkan al-fawz al-azim, keberuntungan yang besar. Untuk mendapatkan keberuntungan yang besar. Lalu apa yang dimaksud dengan keberuntungan yang besar itu? Ustaz Abu Ismail Muslim Al-Athari rahimahullah di dalam makalah yang beliau susun keberuntungan yang besar menyatakan bahwa meyakini adanya surga dan neraka termasuk pokok-pokok keimanan dan masuk ke dalam bagian iman kepada hari akhir yang merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syahida, barang siapa bersaksi, an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan ruh darinya, wal jannatu haqqun, surga itu adalah hak, wan naru haqqun, dan neraka itu adalah hak. Adkhalahullahu jannah, pasti Allah akan masukkan kepada orang itu ke dalam surga, ala ma kana minal amal, sesuai dengan amal yang telah ia lakukan. Masuk surga dan selamat dari neraka, itulah yang dimaksud dengan keberuntungan yang besar. Masuk surga dan selamat dari neraka, itulah yang dimaksud dengan keberuntungan yang besar. Setiap orang mengetahui bahwa dunia ini fana, tidak baqa, tidak kekal. Demikian juga umur manusia
terbatas. Bahkan tidak ada seorang pun di antara manusia yang mengetahui kapan ajal akan mendatanginya. Mau atau tidak, manusia akan meninggalkan dunia yang sementara ini menuju akhirat yang kekal abadi. Sedangkan di akhirat yang ada hanyalah 2 tempat saja, tidak ada yang lainnya. Di akhirat itu hanya ada 2 tempat, tidak ada yang ketiganya, yaitu surga dan neraka. Oleh karena itu, orang yang berakal selalu memperhatikan hal ini dan berusaha untuk meraih kebahagiaan hakiki, yaitu masuk surga dan selamat dari neraka. Hal itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan sebagai keberuntungan yang besar. Sebagai keberuntungan yang besar, selamat dari neraka dan masuk surga itu disebut sebagai keberuntungan yang besar. Maka tidakkah hati kita tergerak untuk bersungguh-sungguh meraih keberuntungan abadi ini? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat, sajalah disempurnakan pahalamu. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh ia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemberitaan umum kepada seluruh makhluk bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian. Hanya Allah Azza wa Jalla yang maha hidup tidak akan mati. Adapun jin, manusia, malaikat, semua akan mati. Allah Azza wa Jalla yang maha perkasa akan kekal sendiri. Maka jadilah Allah itu al-akhir. Allah itu al-akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelahnya. Sebagaimana dahulu al-awwal, Allahul awwal wal akhir, kan? Al-awwal maksudnya yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Ayat ini memberitakan bahwa semua manusia yang tinggal di dunia akan mati. Jika telah selesai masanya, semua manusia yang akan Allah Azza wa Jalla ciptakan sudah habis, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan hari kiamat. Allah Azza wa Jalla akan membalas amal perbuatan seluruh makhluk, kecil
atau besar, sedikit atau banyak, dan tidak akan mendolimi seorang pun walaupun seberat debu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, faman zuhsiha 'anil nar, barang siapa dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh ia telah beruntung, yaitu ia benar-benar beruntung. Firman Allah Azza wa Jalla, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ini untuk menunjukkan kerendahan dunia, fananya dunia, sedikitnya dunia, dan dunia ini akan sirna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi. Demi Allah, tidaklah dunia ini dibandingkan akhirat kecuali seperti seseorang dari kamu memasukkan satu jari ini di dalam yammi. Yammi itu al-bahr, lautan. Fal yanzur bima yarji, lalu lihatlah air yang menempel padanya, ada apa tidak, seberapa. Qatadah rahimahullah berkata, kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan, pasti akan ditinggalkan. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, sudah dekat waktunya dunia ini binasa, meninggalkan penghuninya. Maka jika kamu mampu, ambillah dari kesenangan dunia ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa syarat masuk surga? Surga adalah milik Allah Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla telah menetapkan syarat masuk surga. Apa syaratnya? Syaratnya adalah iman. Maka tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 21, sabiqu ila maghfirati mir rabbikum, berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan maghfirah, untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin, dan berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan surga. Arduha ka'ardis sama'i wal ardi, yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi. U'iddat, surga itu disediakan bagi siapa? Lilladzina amanu billahi wa rusulihi, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.
Dzalika fadlullah, itulah karunia Allah, yu'tihi may yasha, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal ini dengan dimulai sumpah. Ini menunjukkan pentingnya hal ini. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, ini sumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Maksudnya demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. La tadkhulunal jannah, kamu tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sehingga kamu beriman. Kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Karena pentingnya perkara ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mengumumkannya di hadapan orang banyak di berbagai kesempatan. Ali bin Ka'ab bin Malik, dari Ka'ab bin Malik, an abihi, dari bapaknya, annahu haddatsahu, bahwa dia memberitahukan kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu wa awsadnal hadatsan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya dan Aus bin al-Hadatsan. Maksudnya Rasulullah mengutus ayahnya Ka'ab ibnu Ka'ab bin Malik dan Aus bin al-Hadatsan. Kapan? Ayyamat tasyrik, pada hari-hari tasyrik. Fanada, lalu Rasulullah berseru, annahu la yadkhulul jannata illa mu'min, tidak akan masuk surga kecuali orang mukmin. Di dalam hadis lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innahu la yadkhulul jannata, sesungguhnya tidak akan masuk surga illa nafsun muslimah, kecuali jiwa yang muslim. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergembira jika ada orang masuk Islam, karena dia akan selamat dari neraka. Anas radhiyallahu anhu berkata, kana ghulamun yahudiyun yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada seorang anak Yahudi yang biasa melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarito, pada suatu ketika anak Yahudi ini sakit. Fa'atahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk menengoknya. Faqa'ada 'inda ra'sihi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di samping kepalanya. Faqala lahu, lalu Nabi berkata kepada anak Yahudi ini, aslim, masuk Islamlah kamu. Karena anak orang Yahudi ini agamanya Yahudi. Aslim, masuk Islamlah kamu.
Fanadhara ila abihi, lalu anak Yahudi ini melihat kepada bapaknya. Yang Yahudi itu, bapaknya ini Yahudi, anaknya Yahudi. Wa huwa indahu, dan bapaknya itu memang pada waktu itu dekat dengan dirinya. Faqala lahu, maka bapaknya berkata kepada anaknya, ati' Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, turuti saja apa yang dikatakan oleh Abul Qasim, maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, lalu anak Yahudi ini pun masuk agama Islam. Fa kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah itu seraya beliau berdoa, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak Yahudi itu dari api neraka. Sedangkan surga ini haram bagi orang musyrik, haram bagi orang selain mukmin. Artinya orang selain mukmin, selain muslim itu tidak akan masuk surga. Karena syarat masuk surga adalah iman. Maka tanpa iman mustahil masuk surga. Oleh karena itu orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang musyrik, maka tidak ada jalan baginya untuk masuk surga. Bahkan surga diharamkan bagi orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, laqad kafaral ladzina qalu, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, innallaha huwal masih ibnu Maryam, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Wa qala Al-Masih, padahal Isa Al-Masih berkata kepada kaumnya Bani Israel, ya Bani Israel a'budullaha rabbi wa rabbakum, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu man yusyrik billahi, sesungguhnya siapa saja yang berbuat musyrik, menyekutukan kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka pasti Allah mengharamkan baginya masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya ialah neraka. Wa ma lidzalimina min ansor, tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Demikian juga orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya mustahil masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 40, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan menyombongkan diri terhadap ayat-ayat kami, la tufattahu lahum abwabus sama, sekali-kali tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan tidak pula mereka masuk surga, hatta yalijal jamalu fi samil khiyar,
hingga ada unta masuk ke dalam lubang jarum. Ini tidak mungkin unta masuk lubang jarum, sesuatu yang tidak mungkin. Wa kadzalika najzil mujrimin. Demikianlah kami Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Jadi orang yang tidak beriman, orang musyrik dan lain-lainnya yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya itu tidak akan mungkin masuk ke dalam surga. Lalu bagaimana cara meraih keberuntungan yang besar ini, yaitu surga? Bagaimana cara meraih keberuntungan yang besar ini, yaitu surga? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, memberitahu kepada kita jalan untuk meraih keberuntungan yang besar tersebut di dalam surat An-Nisa ayat 13. Surat An-Nisa ayat 13. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di dalamnya, di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, sedang mereka kekal di dalam. Wa dzalikal fawzul adzim, dan itulah keberuntungan atau kemenangan yang besar. Di keberuntungan, kemenangan yang besar adalah surga. Surga hanya dapat diraih dengan mentaati kepada Allah dan Rasul-Nya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsir Karimir Rahman, ketika menafsirkan surat An-Nisa ayat 13 ini, beliau menyatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa man yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, yaitu dengan melaksanakan perintah keduanya. Yang terbesar, ya, melaksanakan perintahnya yang terbesar adalah mentaati keduanya di dalam tauhid, di dalam mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian melaksanakan perintah-perintah lainnya yang berbeda-beda tingkatannya. Dan menjauhi larangan keduanya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Larangan yang terbesar yang harus dijauhi adalah syirik. Larangan yang terbesar yang harus dijauhi adalah berbuat syirik. Kemudian meninggalkan larangan-larangan lainnya yang berbeda-beda tingkatannya. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dalam keadaan mereka kekal di dalamnya.
Maksudnya barang siapa melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan, pasti masuk surga dan selamat dari neraka. Wadzalikal fauzul adzim, dan itulah kemenangan yang besar, dan itulah keberuntungan yang besar, yang dengannya terjadi keselamatan dari murka dan siksanya, meraih kemenangan dengan pahalanya dan ridhonya, dengan kenikmatan abadi yang tidak mampu diterangkan oleh orang yang menerangkannya. Ada amalan-amalan yang bisa menjadi sebab masuk ke dalam surga, amal-amal soleh yang menjadi sebab seseorang masuk surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan bahwa masuk surga dan selamat dari neraka merupakan perkara yang besar. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan secara rinci amalan-amalan kebaikan untuk meraihnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis di bawah ini. An Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal qala, dia bercerita, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar, dalam suatu perjalanan jauh. Fa asbahtu yauman qariban minhu, pada hari itu aku berada dekat dengan Nabi. Wa nahnu nasir, padahal kami sedang berjalan. Fakultu, lalu aku bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah, beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang bisa menyebabkan aku masuk surga. Wa yubaiduni 'anin nar, dan dapat menjauhkan diriku dari api neraka. Qala, Nabi kemudian menjawab, laqad sa'altani an 'adim, sungguh engkau telah menanyakan itu kepadaku. Sesungguhnya engkau menanyakan sesuatu yang besar kepadaku. Sesungguhnya engkau telah menanyakan kepadaku tentang sesuatu yang besar, sama saja. Wa innahu, sesungguhnya amalannya yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga itu layasirun, benar-benar mudah. Sesungguhnya amalan yang bisa menyebabkan seseorang masuk surga itu layasirun, benar-benar mudah. Ala man yassarahullahu alaihi, bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang diberi kemudahan untuk mengamalkan, itu berarti orang tersebut mendapatkan pertolongan dari Allah. Sedangkan orang yang tidak dapat melakukannya berarti dia tidak diberi kemudahan, artinya tidak diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalan itu? Pertama, beliau menyatakan ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah
dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini syahadat. Yang kedua, wa tuqimus shalah, menegakkan sholat. Engkau menegakkan sholat. Wa tu'tiz zakah, engkau menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan engkau menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Ini yang disebut dengan rukun Islam. Artinya melaksanakan rukun Islam ini merupakan amalan yang bisa menyebabkan seseorang masuk surga dan dijauhkan dari neraka. 5 syahadat, ya, tidak menyekutukan kepada Allah, menegakkan sholat, membayar zakat tentunya bagi yang hartanya sudah sampai nisab, puasa Ramadan tentunya bagi yang memenuhi syarat mampu, dan menunaikan ibadah haji ini bagi yang mampu untuk pergi ke sana. Kalau kelima-limanya ini bisa dilaksanakan semuanya, itu akan semakin sempurna keadaannya untuk bisa masuk ke dalam surga. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan amalan tambahan. Mungkin di antara amalan-amalan itu ada yang kurang atau perlu ditambah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, kemudian Nabi bertanya, ala adulluka ala abwabil khair, maukah kamu aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pintu-pintu kebaikan itu apa? Yang pertama adalah as-shaumu junnatun, puasa itu adalah perisai, penjaga yang bisa menjaga seseorang dari perbuatan dosa. Junnah, maksudnya puasa di sini karena yang di atas telah disebutkan puasa Ramadan, berarti ini puasa sunnah. Karena dalam rukun Islam puasa Ramadan itu wajib, sedangkan yang as-shaum junnatun di sini maksudnya adalah puasa sunnah. Was-shadaqatu, yang kedua adalah sedekah. Kenapa sedekah? Karena tutfi'ul khati'ata, sedekah itu bisa menghapus, memadamkan kesalahan-kesalahan dosa-dosa. Sedekah itu bisa menghapus dosa. Kama yutfi'ul ma'un nar, digambarkan oleh Nabi bagaikan air yang dapat memadamkan api. Air yang dapat memadamkan api. Ya, kalau apinya kecil, airnya sesuai, ya akan padam. Kalau apinya besar, airnya kecil, ya tidak padam. Artinya dosa juga begitu. Kalau dosanya besar, sedekahnya sedikit atau sekali dua kali berhenti, ya dosa itu tidak akan hilang gitu. Kalau dosanya banyak, sedekahnya juga banyak gitu. Sering, bahkan salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mereka itu menginfakkan hartanya fisarra wa dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Artinya dia sehat maupun sakit tetap berinfak. Dalam keadaan rizkinya omber, dia juga berinfak. Dalam rezekinya sempit, dia tetap berinfak. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa.
Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan wa sholatur rojul min jawfil lail, sholatnya seseorang di tengah malam. Ini yang disebut dengan sholat malam. Jadi sholat malam itu juga merupakan pintu-pintu kebaikan yang akan bisa menjadi nilai lebih atau sebagai penyempurna dari rukun Islam yang mungkin kurang, terutama dalam masalah sholat. Thumma thumma tala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat As-Sajdah, ya. Tatajafa junubuhum anil madaji. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Maksudnya apa? Maksudnya mereka itu sholat malam. Yata'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka berdoa dengan khaufan wa tama'an, dengan rasa khawatir kalau amal perbuatannya tidak diterima. Wa tama'an, namun berharap kepada Allah untuk menerimanya. Hatta balagha ya'malun, sampai beliau menyebutkannya sampai pada ayat yang bunyinya ya'malun. Thumma qala, setelah itu beliau berkata, ala ukhbiraka bi ra'sil amri kullihi wa amudihi wa dirwati sanamihi. Maukah kamu saya beritahu mengenai ra'sul amri, kepalanya perkara, pokok itu kan berarti pokoknya urusan, pokoknya urusan atau kepalanya perkara, ya pokoknya urusan. Wa amudihi, tiangnya urusan. Wa dirwati sanamihi, dan puncaknya urusan. Kultu, aku yaitu Mu'adz menjawab, bala, tentu mau ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah, tentu aku mau ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepalanya perkara atau pokok urusan. Pokoknya urusan itu apa? Ra'sul amri, pokoknya urusan itu adalah al-Islamu, Islam. Pokok urusan itu adalah Islam. Wa amuduhu, dan tiangnya, as-sholatu, adalah sholat. Ya, pokok urusan itu adalah Islam. Tiangnya adalah as-sholat. Wa dirwatu sanamihi, dan puncak ketinggiannya al-jihadu, adalah jihad. Tsumma qala, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi, maukah aku tunjukkan kepadamu tonggak yang mampu menguasai semuanya itu? Kultu, aku Mu'adz menjawab, bala ya Nabi Allah, iya aku mau ya Nabiullah. Fa'akhadha bilisanihi, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang lesannya sendiri. Qala, kemudian Nabi berkata, kuffa alaika hadza, tahan olehmu yang ini, tahan lesan ini, maksudnya takuffa alaika hadza, maksudnya tahan lesanmu ini. Fakultu, maka aku yaitu Mu'adz bin Jabal bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabiullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi, apakah kita itu akan disiksa dengan sebab apa yang kita ucapkan? Apakah omongan-omongan kita, ucapan-ucapan kita itu bisa menyebabkan kita itu disiksa?
Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Thaqilatka ummuka ya Mu'adz." Kasihan kamu hai Mu'adz. Arti makna aslinya thaqilatka ummuka, ibumu kehilangan kamu ya Mu'adz. Namun maksudnya kasihan kamu ya Mu'adz. Thaqilatka ummuka ya Mu'adz, kasihan kamu ya Mu'adz kalau sampai tidak tahu perkara masalah ini. Wa hal yakubbun nas finnari ala wujuhihim aw ala manakhirihim. Tidakkah manusia itu dijungkir balikan wajah-wajah mereka atau di hidung-hidung mereka di dalam neraka, illa hasaitu alsinatihim, kecuali karena hasil dari lesan-lesan mereka. Jadi banyak orang yang masuk ke dalam neraka itu diakibatkan oleh dosa yang dilakukan oleh lesan-lesan mereka. Semoga apa yang telah kami sampaikan ini akan menjadi kebaikan bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang akan menghantarkan kita ke surganya dan menyelamatkan kita dari neraka ini. Amin ya rabbal alamin. Sedikit pengumuman dari saya, untuk Kamis besok libur karena saya ada acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.